Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Yunis atas kesempatannya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir malam ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama Agus Prasamya. Hari ini saya berada di sebuah kota di Sumatera, yaitu di Jambi. Alhamdulillah, saya sebenarnya sama kayak anak-anak pada umumnya, dibesarkan, disekolahkan dari kampung, disekolahkan dari SD, SMP, kuliah S1, S2, yaitu tujuan orang tuanya pengen anaknya sukses. Alhamdulillah, waktu berjalan semua keinginan orang tua Allah kabulkan, maka saya sempat menjadi seorang karyawan, dan itu lumayan lama, dan alhamdulillah jadi karyawan swasta di sebuah perbankan, dan alhamdulillah terus meniti karir dari bawah, dan akhirnya sampai jadi seorang dipercayai amanah sebagai manajer gitu di salah satu perbankan nasional. Nah, yang saya garis bawahi adalah artinya orang tua saya sudah sukses mengantarkan anaknya sampai kepada yang beliau inginkan. Tapi waktu itu saya merasakan saya belum bisa membahagiakan orang tua. Artinya saya belum kategorikan diri saya ini belum sukses. Kenapa Mbak Yunis? Karena saya belum bisa membahagiakan orang tua. Walaupun saat itu orang tua sudah bisa mengantarkan saya kepada impian menjadi seorang pegawai, karena di kampung kami yang sukses itu adalah yang pakai seragam atau yang karyawan bank atau yang PNS, begitu Mbak Yunis. Tapi alhamdulillah dari akademisi yang saya jalankan bahkan sampai S2 mengantarkan saya bisa lulus di sebuah perbankan. 5 tahun jadi kepala cabang, saya berpikir kok saya belum bisa bahagiakan orang tua, kok saya belum bisa menjadi anak yang berbakti. Nah, kemudian saya tanyakan kepada orang tua, "Mak, apa yang membuat Mak bangga terhadap anak?" Ya, saya pengen di sisa umur saya ini, saya pengen ke Tanah Suci. Nah, saya sebagai seorang anak tentunya menangis. Kenapa? Artinya ketika kita sudah dihantarkan sama beliau, sudah sampai ke puncak karir kita, kenapa kitanya sendiri belum bisa mengumrohkan? Akhirnya saya bingung. Mulai usaha konvensional, mulai dari usaha laundry, warnet, ekspor kulit manis, distributor pulsa, banyak usaha-usaha yang saya jalankan, bahkan itu meninggalkan hutang. Nah, satu ketika di perjalanan hidup mencari bagaimana saya bisa wujudkan impian, bisa membawa orang tua ke Tanah Suci, karena waktu itu saya hitung dari gaji saya untuk nabung cuma bisa 1 juta sebulan, berarti kalau mau bawa orang tua untuk ke Tanah Suci butuh waktu 10-15 tahun. Sementara orang tua saya umurnya udah lanjut gitu ya. Nah, makanya saya usaha, mulai bisnis, dan semua bisnis-bisnis yang saya jalankan waktu itu kalau nggak bangkrut, gulung tikar, dan ditipu orang. Akhirnya di saat kondisi galau, saya terus berdoa sama Allah, ya tunjukkan saya sebuah usaha yang bisa mewujudkan impian dan bahkan bisa melunasi hutang. Karena usaha-usaha yang saya bangun awalnya meninggalkan hutang. Nah, suatu ketika malamnya saya ditelepon, doa saya langsung dijawab oleh Allah, dijawab melalui seorang ibu rumah tangga. Beliau menginformasikan ke saya, ini ada sebuah bisnis yang luar biasa dengan modal yang murah, cara kerja yang mudah, dikerjakan berjamaah, insya Allah bisa umroh. Nah, ketika udah bisa umroh, wah ini tersentak sih, ini yang saya cari. Ya udah Bu, gimana caranya? Akhirnya saya datang ke sebuah pertemuan, saya pelajari, dan luar biasa. Ternyata memang ini komunitas yang luar biasa, komunitas yang legal saya lihat dan halal, dan bisnisnya pun modalnya murah, hasilnya luar biasa. Dan bahkan banyak sekali orang-orang di sini yang saya lihat seperti Pak founder kita di Sahabat Karib, dalam waktu kurang 1 tahun, dalam waktu hanya beberapa bulan, bisa melunasi utang 3,2 miliar. Makanya saya waktu itu saya nekat gabung di bisnis ini walaupun nggak punya duit, walaupun hari itu punya utang. Alhamdulillah saya mulai dan dimentori oleh Ibu Desmiarti, Bapak Haji dan Haris, dan saya bekerja dengan kawan-kawan. Alhamdulillah di bisnis ini akhirnya saya bisa membeli sebuah mobil cash, unit cash 1 unit dalam waktu 40 hari. Dengan modal jutaan, selama ini nggak masuk akal bisnis yang ada modal jutaan kok bisa hasilnya bisa ratusan juta bahkan miliaran. Ternyata memang luar biasa. Dan waktu itu saya ketika sudah dapat mobil di bisnis ini, udah bisa beli mobil cash, akhirnya usaha yang lama berangsur-angsur saya tutup karena memang tidak ada kenaikan yang sangat signifikan. Nah, Bapak Ibu, tentu semua orang pasti mempunyai sebuah
impian, harapan ya, karena kita ini kan sebagai seorang yang orang hidup pasti mempunyai namanya sebuah cita-cita, harapan. Nggak ada di dunia ini orang yang tidak mempunyai harapan, tidak ada orang yang tidak mempunyai impian. Betul nggak Bapak Ibu? Makanya di sini, di komunitas ini kita luar biasa. Komunitas ini mengajarkan kita bagaimana kita bisa mewujudkan harapan kita tadi. Apakah itu bisa lunas hutang, apakah itu bisa um, memperbaikan ekonomi kita, atau bisa mewujudkan impian-impian kita. Alhamdulillah, saya tergabung di bisnis ini dari 2018 sampai hari ini 2025, lebih kurang 7 tahun. Alhamdulillah, hutang-hutang saya bisa lunas, dan bahkan impian-impian yang pernah saya tulis di lembaran formulir ketika saya gabung, alhamdulillah bisa terwujud, dan semua impian-impian juga di sini satu persatu bisa dilunasi, bisa diwujudkan dalam waktu tidak yang pernah saya pikirkan gitu, sangat cepat sekali. Next, Mbak Yunis, kita mulai saja sharingnya dengan kawan-kawan. Itu untuk sekedar perkenalan, alhamdulillah. Nah, ini luar biasa. Apakah ini komunitas ini bukan hanya sekedar berbicara bagaimana kita bisa lunas hutang, tapi bagaimana kita ini dibantu mana mewujudkan impian kita. Nah, setiap manusia seperti yang saya sampaikan tadi pasti mempunyai yang namanya jadi manusia ini yang hidup ini kalau nggak punya masalah, kalau nggak punya kebutuhan dan punya impian. Nah, kalau kita berbicara masalah, kalau masalahnya nggak ada, ya berarti masih punya kebutuhan impian. Nah, apa itu ya? Mungkin untuk mencukupi kebutuhan harian, mungkin itu untuk biaya pendidikan, biaya pernikahan, biaya untuk ibadah haji, liburan ke luar negeri, bahkan pengen punya kendaraan dan rumah. Masih banyak hal-hal kenapa sampai hari ini kita masih tetap bekerja, kita masih tetap berbisnis ya, karena ada yang ada di depan layar kita, karena untuk memenuhi kebutuhan harian kita, untuk memenuhi biaya pendidikan anak kita, untuk biaya pernikahan, untuk bagi yang muslim. Pasti kalau kita berbicara Ka'bah, berbicara umroh atau haji, ya pasti orang-orang yang beriman pasti meneteskan air mata. Begitu juga saya waktu itu ketika diceritakan umroh ke tanah suci, haji, wah saya nangis, langsung nangis. Kenapa? Karena selama ini melihat Ka'bah cuma di sajadah, tapi hari ini bagaimana di bisnis ini impian kita akan semakin nyata, harapan kita akan semakin mudah untuk diwujudkan. Kenapa? Karena selalu kita bicarakan, selalu kita ucapkan gitu ya. Nah, kira-kira apa impian sampai hari ini Bapak Ibu yang melihat kamera ini, yang melihat layar ini, kira-kira apa harapan kita sampai yang hari ini, walaupun berapapun umur Bapak Ibu, mau 30, 40, 50, pasti ada sebuah impian yang pengen kita wujudkan dalam waktu dekat. Kira-kira siapa yang hari ini yang pengen ke Tanah Suci? Ya, next. Next. Nah, ini adalah gambaran kehidupan kita. Jadi kita tanyakan ke diri kita, kira-kira kita ini umur kita udah berapa, dan kira-kira sisanya tinggal berapa? Dan pertanyaannya, dan mau kemana? Mau kita apakan di sisa umur kita ini? Mau ya mungkin ada sebagian harapan atau impian yang belum terwujud. Nah, kalau kita berbicara impian, itu adalah tujuan, adalah apa yang kita pengen harapkan. Memang kalau kita berbicara sesuatu yang kita tuju, dan memang itu yang bisa dikonversi dalam rupiah, kita lihat. Untuk haji, sekarang kalau haji reguler itu nunggu bisa 25 tahun. Nah, sekarang ada pilihan, ada haji VIP, itu lebih dari 250 juta. Kemudian ada pendidikan anak, pendidikan sekolah. Kalau kita rata-ratakan dari SD, SMP, SMA, kuliah, itu bisa sampai, kalau kita totalkan bisa sampai 150 juta. Itu untuk satu orang. Belum lagi nanti kita kalau punya anak, kita pengen resepsi pernikahan 100 juta. Kalau di sini makan lebih gitu ya. 1 juta itu baru untuk antaran. Dan kita juga pengen misalnya punya kendaraan yang terbaik. Kalau kita pengen punya kendaraan, tentu kita pengen mempunyai kendaraan yang terbaik, kendaraan yang kita impikan, tentu kendaraan terbaik. Misalnya di sini standarnya misalnya standar Fortuner atau Pajero gitu ya. Nah, dan yang terakhir mungkin ini juga salah satu impian kita gitu ya, rumah yang layak.
Rumah yang layak gimana? Rumah yang mempunyai kamar-kamar, ada kamar untuk orang tua, kamar anak, kamar tamu, dan ini kalau kita uh, estimasi anggarannya untuk rumah itu lebih kurang rumah yang standar itu sekitar 1 miliar. Nah, makanya kalau kita total impian kita, harapan kita, cita-cita kita itu lebih kurang sekitar 2 miliar. Nah, bisa jadi ini lebih, bisa jadi kurang, tapi ini kita ambil rata-rata ya. 2 miliar. Kalau dengan pekerjaan kita hari ini, kalau dengan pekerjaan atau bisnis kita hari ini, kira-kira bisa nggak kita wujudkan? Atau bagaimana cara mewujudkan 2 miliar ini dalam hitungan ya berapa tahun lagi gitu ya. Nah, ini salah satu, yuk kita simulasikan bagaimana cara kita mewujudkan impian kita yang nilainya lebih kurang sekitar 2 miliar. Tentu kita berpikir, oh ya gimana cara nabung gitu ya. Nah, faktanya banyak orang yang hari ini mengambil jalan pintas. Ini bukan banyak yang mengambil jalan pintas, ini saya dulu gitu ya. Saya dulu pengen punya motor. Gimana caranya ya? Tinggal leasing aja, kredit 3 tahun ya. Pengen punya mobil gimana caranya? Ya udah kredit DP sekian puluh juta, nanti mobilnya bisa dibawa pulang, nyicil sampai 5 tahun. Pengen punya rumah, kredit ya bisa 10 sampai 30 tahun. Dan bahkan teman-teman saya, saudara-saudara saya yang eh, pegawai atau ASN bahkan berani untuk menggadaikan sertifikat dan SK-nya. Nah, ini salah satu cerminan hidup saya dulu, semua itu dilakukan dengan cara yang ngutang. Nah, kira-kira yang lihat hadir malam ini ada nggak yang seperti saya dulu semuanya serba ngutang? Karena dulu mindsetnya kalau nggak ngutang kapan punya mobil, Pak? Kalau nggak ngutang kapan punya rumah, Pak? Kalau nggak ngutang gimana cara bisa hidup berkelimpahan? Nah, makanya dulu pun pernah diajarkan saya pernah juga belajar bahwa hutang itu mulia, bahwa hutang itu adalah rezeki yang dipercepat. Ternyata dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa hutang riba itu dosanya sama, kita paling kecil dosanya itu berzina dengan orang tua. Nauzubillahi min zalik ya. Nah, inilah faktanya yang sering terjadi. Nah, jadi riba itu kalau kita berbicara riba, mohon maaf saya bukan ustadz, tapi saya sering mendapatkan ini riba itu ternyata memiliki 73 pintu dosa. Nah, yang paling ringan adalah semisal dosa seorang menzinai ibu kandung sendiri. Ngeri ya. Kalau nauzubillah minzalik kita mendengar aja menzinai orang tua. Itu dosa terkecilnya. Mendengarkan zina aja orang mendengar jijik sekali. Apalagi kita berzina dengan orang lain itu pasti dosa besar. Ini dosa terkecil menzinai orang tua. Nauzubillah. Semoga ini kita bisa jauh dari yang namanya dosa riba. Ternyata dosa riba itu ngeri banget gitu ya. Ini dalam hadis dikatakan dosa terkecilnya saja berzina dengan orang tua. Semoga kita bisa segera meluruskan pikiran kita. Semoga kita terhindar dari yang namanya dosa besar ini ya. Next. Nah, Bapak Ibu, kami dari komunitas anti riba memperkenalkan sebuah program yang namanya sebuah program kemitraan atau proyek kemitraan yang mana karena di komunitas ini tidak ada sumber duitnya, maka founder Sahabat Karib berinisiatif bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang luar biasa, yang perusahaan ini yang visi misinya sama dengan komunitas Karib, yaitu membantu banyak orang terbebas dari hutang dan riba. Dan ini perusahaan satu-satunya yang pernah saya ketemu yang visinya bukan hanya sekedar dunia saja. Kebanyakan perusahaan-perusahaan itu visinya dunia, bagaimana menjadi perusahaan terbaik, bagaimana membuat produk terbaik. Tapi hari ini perusahaan PTBS ini yang kita kerjasama Bandung Eko Sinergi Teknologi ini perusahaan yang legal dan secara pemerintahannya dan halal secara dari Kementerian Agama. Nah, ini luar biasa, menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba dan berkantor pusat di Kota Bandung ya. Jadi Bapak Ibu yang nanti main ke Bandung silakan nanti mampir ke Surapati Core di dekat Terminal Cicahem. Nah, selain visinya hebat dan luar biasa, Bandung Eko Sinergi ini juga memiliki banyak prestasi gitu ya. Prestasi di bidang ada juga berkegiatan di sosial, seperti adanya kemarin ada gempa, ada kita juga dana CSR untuk anak yatim, ada juga untuk kemarin ke Palestina dan segala macam, dan ini luar biasa. Artinya bukan hanya sekedar
di tulisan saja, tapi alhamdulillah manajemen dan owner juga melaksanakan apa yang telah disuratkan dalam visi dan misi dan memang itu dilaksanakan gitu ya. Oke, next. Bapak Ibu, inilah legalitas dan tentunya kita kalau mau kerjasama dengan sebuah perusahaan, kerjasama bisnis, tentu kita lihat ini perusahaannya legal apa enggak. Alhamdulillah perusahaan ini legal, sudah ada SIUP-L-nya, surat izin penjualan langsung dari Kementerian Perdagangan, dan bahkan kita tergabung dalam sebuah asosiasi, namanya Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung, AP2LI, dan juga sudah mendapatkan sertifikat. Sertifikat apa? Sertifikat halal. Bukan halal produknya saja, tapi halal secara sistem. Ini bagi hasilnya cocok apa enggak. Ini bagi hasilnya ada yang dizolimi atau yang dirugikan apa enggak. Tapi ini sudah diatur dan sudah diverifikasi oleh majelis ulama bahwa tidak mengandung unsur maisir, goror, spekulasi, dan riba. Jadi bahkan transaksi yang kita adakan di perusahaan ini, sifat bagi hasilnya, kemitraannya adalah halal ya dan syariah. Next. Nah, tentunya yang namanya bisnis ada beberapa produk, ada produk-produk yang tentu yang kita jual ya. Ada produk namanya bisnis ya, ada produk baik itu produk yang tangible dan intangible. Ada produk yang nyata dan ada yang produk yang namanya nggak bisa dirasakan. Tapi itu sebuah produk atau produk dan jasa. Nah, di perusahaan di Bandung Eko Sinergi Teknologi ini produknya nyata semua, produknya produk real semua, produknya produk yang unik, artinya berbeda dengan produk-produk yang ada pada di pasaran umumnya. Kemudian produknya juga beneficial, artinya beneficial ini untung. Jadi produk yang unik itu ciri khasnya mempunyai beda dengan yang lain. Kemudian beneficial artinya benefit, artinya banyak keuntungan. Kemudian produknya juga marketable, artinya produk-produk yang didistribusikan atau dibisniskan di Bandung Eko Sinergi ini produk yang marketable, yang marketnya luas, pasarnya luas. Dan juga produk ini bersifat repeatable. Jadi orang kalau beli pasti beli lagi. Artinya produk ini produk habis. Repeatable itu artinya orang akan membeli, beli lagi. Bukan produk yang tahan lama, tapi produk yang selalu dipakai, rutin dibeli. Artinya marketnya besar, orang beli lagi, dan produknya juga profitable. Kalau dijual untung. Jadi kalau kita memilih bisnis ya sebenarnya minimal 3 tadi, marketable, profitable, dan repeatable. Artinya orang membeli pasarnya luas, orang beli berkali-kali, berulang-ulang kali, dan untungnya banyak gitu ya. Ini bisnis yang kalau kita memilih bisnis, ini salah satu, dan dulu saya pelajari juga kalau mau bisnis ya ini salah satu syaratnya. Dan di Bandung Eko Sinergi Teknologi ini sudah memenuhi syarat tadi, unik, beneficial, market pasarnya luas, orang beli berulang-ulang kali, dan kalau kita jual untung. Ada yang di bidang kesehatan, ada yang di bidang kecantikan, ada yang di segmen pertanian juga, dan bahkan ada yang yang khusus segmen itu untuk pria dewasa. Ini luar biasa. Produk-produk ini sangat menjawab kebutuhan-kebutuhan kita umumnya yang kita pakai harian, yang pakai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ada ya, kita bangun tidur ada kopinya, ada susunya, dan bahkan yang rokok ada vape-nya, dan bahkan yang orang yang sakit gitu ya, sakit perut, emah, lambung ada di sini. Dan bahkan yang kita mau tidur pun ada juga produknya. Ada madu, power honey, ada titan gel, titan spray. Wah, keren sekali, banyak. Nanti bagaimana produk-produk ini, insya Allah ya nanti saya kalau saya sampaikan ya mungkin ada juga yang bilang wah ini Pak Agus nih jualan kecap nih, pasti orang jualan kecap pasti nomor 1. Tapi hari ini nanti kita tampilkan orang-orang yang telah mengkonsumsi, orang-orang yang telah merasakan manfaat dari produk ini tadi. Next. Ini produk-produk yang didistribusikan lebih kurang sekitar 200 produk ya. Jadi produknya sangat banyak sekali. Kalau kita mau bisnis produk banyak sekali gitu ya. Nah, ini testimoni produk salah satu produk kesehatan yaitu namanya Bimek. Bimek ini stroke berangsur pulih setelah mengkonsumsi Hubs Pro, Bimek, dan Ecovico. Jadi kata beliau ini, alhamdulillah wasilah herbal yang sangat luar biasa dari PT BES yaitu Bimek
Haspro dan Eko-Fiko, alhamdulillah stroke Pak Dasep usia 42 tahun sudah sembuh. Jadi beliau ini ceritanya Pak Dasep ini mengalami stroke dan disarankan mengkonsumsi Bimek, Aspro dan Eko-Fiko. Alhamdulillah sekarang beliau Pak Dasep sudah sembuh dari penyakit stroke-nya. Jadi Bapak Ibu tidak pusing lagi. Oh, ternyata orang tua saya stroke, bibi saya stroke, paman saya stroke. Ya tinggal arahkan. Ini ada produk yang luar biasa, karya anak bangsa yang telah teruji. Ini bisa membantu orang-orang yang stroke bisa sembuh dengan mengkonsumsi rutin Bimek, Aspro dan Eko-Fiko. Next. Ini produk terkait dengan kesehatan. Jadi Bapak Ibu yang punya, mungkin di keluarga kita punya penyakit stroke, tinggal arahkan sini. Nah, ini juga ada produk yang kedua yang segmen pertanian, namanya eco farming gitu ya. Eco farming ini adalah sebuah produk pertanian yang sifatnya menyuburkan tanah untuk bagaimana membantu tanaman itu lebih berkembang sebaik mungkin gitu ya. Jadi sebelum memakai eco farming dari BS, tanaman sayur saya selalu terserang hama dan hasilnya selalu tidak maksimal. Tapi setelah memakai pupuk eco farming, alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Dan yang tadinya tanaman saya mudah terserang hama, sekarang alhamdulillah tanaman lebih sehat dan hasilnya sangat memuaskan. Nah, ini luar biasa. Jadi bukan hanya tanah, tapi imun dari si tumbuhan tadi juga lebih kuat, tidak mudah terserang oleh hama gitu ya. Nah, makanya ini beliau sampaikan karena telah memakai eco farming gitu ya. Next, ini produk pertanian. Tadi udah kesehatan sudah, pertanian juga sudah. Next, ini testimoni produk Izumi Alkabes. Izumi Alkabes ini adalah yang luar biasa ya. Ini jadi konsentrat yang bisa merubah air biasa menjadi air luar biasa. Kenapa saya katakan air luar biasa? Banyak orang yang mengkonsumsi air alkali ini hidupnya, kesehatannya lebih meningkat, tidak mudah diserang penyakit nih. Salah satu kita contohkan, kista 17 cm sembuh setelah konsumsi Izumi Alkabes. Nah, ini dari Bu Nur Hasanah, umur 42 tahun dari Bandung. Ketika pemeriksaan USG, salah satu rumah sakit di Bandung, kista terdeteksi kista sebesar 17 cm. Dengan keluhan sesak napas, tidur tidak bisa berbaring, nafsu makan menurun, dan bobot badan semakin menyusut dan sering gelisah. Bahkan jadwal operasi sudah ditentukan oleh dokter yang bersangkutan 12 April 2024 atau Idul Fitri hari ketiga, dengan tindakan histerektomi. Kemudian banyak sahabat yang mensupport untuk kesembuhan, dan salah satu orang menyarankan untuk mencoba Izumi Alkabes yang bisa merubah air biasa menjadi bersifat alkali atau basa, karena di dalam kita ini kan banyak asamnya. Nah, setelah berhasil CT scan menunjukkan sudah tidak ada lagi massa kista dan organ reproduksi. Kemungkinan kista hancur dalam dan akhirnya tindakan operasi tidak jadi dilaksanakan. Jadi akibat meminum air yang dicampurkan dengan Izumi Alkabes ini, beliau Ibu Nur Hasanah harusnya operasi kista, tapi karena disarankan temannya minum Izumi Alkabes ini, setiap minum diteteskan dengan Izumi Alkabes ini, alhamdulillah tidak jadi operasi. Allahu Akbar, ini luar biasa ya. Next, nih kalau Bapak Ibu ditawarkan sebuah proyek 6,8 miliar ini, kira-kira senang nggak? Atau kebayang nggak Bapak Ibu hari ini punya sebuah bisnis atau punya proyek yang hasilnya 6,8 miliar? Coba bayangin, Bapak Ibu punya proyek yang keuntungannya 6,8 miliar. Ya mungkin bagi para pengusaha berpikir, wah ini 6,8 miliar ini pasti modalnya bisa 10 kali lipat gitu ya. Artinya kalau modal, kalau bagi saya juga pernah dulu main proyek gitu ya, pernah bisnis proyek. Ini kalau berbicara proyek 6,8 miliar ini, ya minimal itu modalnya bisa 68 miliar atau sampai 70 miliar. Kalau proyeknya bisa dikerjakan ya minimal 30%-nya. 30% dari 70 miliar, kira-kira berapa miliar itu. Nah Bapak Ibu, kalau kita berbicara proyek tentu
ini berbicara modal ya. Artinya 6,8 miliar tentu kita harus menyiapkan modal minimal 70 miliar. Kira-kira pertanyaannya sudah ada belum modalnya 70 miliar? Nah, karena kita tadi di awalnya berbicara utang riba, ya kita karena masih punya utang, mau cari modal kemana, Pak? Next. Nah, tentu di bisnis ini tidak memperoleh modal yang besar. Modalnya berapa? Modal yang dibutuhkan di proyek ini sebenarnya registrasi kemitraan 100.000. Nah, ini mengawali proyek ini perlu namanya registrasi kemitraan. Karena kita berpartnership, bermitra dengan sebuah perusahaan yang luar biasa tadi, Bandung Eko Sinergi Teknologi, kita perlu registrasi saja. Oh udahlah, Bandung Eko Sinergi saya mau ikut proyeknya. Nih registrasi 100.000, ini KTP, ini nomor rekening. Next, sudah menjadi bagian dari kemitraan menjalankan proyek ini. Nah, kalau Bapak Ibu punya modal itu di paket brilian, itu di proyek ini ada dua program gitu ya. Ada program namanya paket brilian dan ada namanya program paket ambasador. Kalau program paket brilian ini itu bisa dimulai dengan paket belanja, memindahkan pembelanjaan kita tadi 1.750.000. Produknya apa aja, Pak? Produknya sesuai dengan yang kita butuhkan. Karena tadi produk kita banyak. Kalau kita butuh misalnya produk untuk kesehatan, ambil produk untuk kesehatan. Kalau kita misalnya butuh produk sabun mandi, sampo, silahkan ambil produknya tersebut apa yang kita butuhkan. Dapatnya 1.750.000 ini nilainya yang kita dapatkan produknya itu senilai 10 PV atau 10 produk itu senilai 2.500.000. Jadi belanjanya 1.750.000, kita dapat produknya senilai 2.500.000. Untung apa untung? Untung banget ya. Nah, kemudian potensinya kalau kita akan kerjakan di paket brilian ini, potensinya sampai 3,17 miliar. Artinya 3,1 miliar ini kalau kita kerjakan proyek ini yang modal 1.750.000 ini, maksimalnya kita bisa mendapatkan 3,1 miliar. Nah, paket yang kedua itu ada pembelanjaan yang kedua juga, pilihannya itu 2.750.000 dan itu mendapatkan produk 16 PV. 16 PV ini, 16 paket ini, 16 dikali 250 itu lebih kurang nilainya sekitar 4 juta. Jadi kita belanjanya 2.750.000, kita dapat produk senilai 4 juta. Dan kalau proyek ini kita kerjakan, bisnis ini kita kerjakan, ini potensinya sampai 3,67 miliar. Kebetulan saya dan kawan-kawan mengerjakan dua paket ini, dua program ini, program brilian dan program ambasador. Jadi totalnya itu potensinya lebih kurang 6,8 miliar. Kalau kita gabung 3,1 miliar tambah 3,67 miliar, totalnya dengan modal 4.500.000 dapatkan produk 26 box atau 60 PV, itu potensinya itu bisa sampai 6,8 miliar. Nah, jadi yang kita gambarkan proyek tadi 6,8 miliar, ternyata yang kita pikirkan tadi modalnya 60 miliar, ternyata bukan. Modalnya hanya 4.500.000 rupiah ya. Nah, ini kita tanamkan dalam alam bawah sadar kita bahwa modalnya sangat murah sekali, hanya 4.500.000 dan kita mendapatkan produknya senilai 6.500.000. Tadi 10 PV tambah 16 PV 2,5 juta tambah 4 juta. Jadi total kita belanja 4.500.000 modal kita tadi, kita pun mendapatkan produk 6 juta. Kalau hanya sekedar balik modal, 1 hari, 2 hari, bahkan 1 minggu paling lama pun sudah balik modal. Sudah BEP, sudah break even point. Tapi di sini bukan hanya sekedar BEP, bukan hanya sekedar balik modal, tapi bagaimana kita diajarkan tadi, bagaimana lunas hutang, bagaimana bisa beli mobil, bagaimana bisa beli rumah, bagaimana kita bisa punya tabungan miliaran gitu ya. Makanya potensinya kalau kita kerjakan maksimal, itu 6.840.000.000 rupiah. Kira-kira yang ikut Zoom ini siapa yang mau dapat uang dalam waktu 1-3 tahun ini 6.840.000.000 rupiah. Semoga kita semua dapat ya. Masuk ke rekening kita semuanya 6.840.000.000. Kira-kira dengan uang 680 juta yang tadi yang katanya punya hutangnya lunas nggak? Lunas gitu ya. Nah, Pak, modalnya kok besar? Nah, kan masih ada kita yang bertanya, no, modalnya kok besar? Kalau orang pengusaha lihatnya bukan modal, tapi mereka melihat kalau mindsetnya mindset bisnis, wah ini potensi. Kita berbicara bisnis ini berbicara potensi, bukan berbicara modal.
Oke, hari ini kita bahas modal. Modalnya kok besar? Nah, pertanyaannya, modalnya besar dibandingkan dengan usaha apa dulu? Potensinya berapa? Nah, ini salah satu contoh, mohon maaf, kita ambil contoh yang di dekat ya, yang di dekat-dekat lingkungan kita. Ini sering kita ketemu yang gambar nomor 1. Kira-kira untuk membuka usaha tempel ban, itu kira-kira cukup nggak dengan 4,5 juta? Coba kira-kira menurut kita usaha tempel ban cukup nggak dengan modal 4,5 juta? Dan kalaupun cukup, kira-kira bisa nggak berpotensi bisa lunas hutang, bisa beli mobil? Yang kedua, usaha barang harian. Kira-kira cukup nggak dengan 4,5 juta, di bawah 5 juta, untuk membuka usaha kedai harian? Nggak cukup, Bapak Ibu. Yang ketiga, kalau kita bikin usaha gerobakan, apakah jual gorengan, pempek, bakso, dengan gerobakan, kira-kira cukup nggak dengan modal 4,5 juta? Nah, dari bisnis-bisnis kecil yang kita lihat, bukan kita mengecilkan bisnis, tapi kalau kita lihat di sekitar kita, di lingkungan kita, kira-kira dengan dibandingkan dengan bisnis ini, apakah bisnis yang kita sampaikan tadi termasuk modalnya besar? Kalaupun besar, kira-kira kalaupun usaha yang saya sampaikan, tempel ban, usaha barang harian, gerobakan, pempek, bakso, mie ayam segala macam, kira-kira kalaupun bisa dengan modal 4,5 juta misalkan, bisa nggak berpotensi sebanyak 6 miliar 870 juta? Atau bisa beli mobil cash? Atau bisa nggak umroh sekeluarga? Atau bisa nggak beli rumah? Ini kita sendiri yang menjawab. Jadi kalau kita berbicara modalnya besar, yuk kita lihat modal usaha-usaha di lingkungan kita. Belum lagi kalau kita berbicara coffee shop, belum lagi kita berbicara kayak saya dulu pernah bisnis distributor pulsa, pernah bisnis laundry, pernah bisnis macam-macam, nggak cukup. Saya memulai bisnis dulu ya bahkan modalnya puluhan bahkan ratusan juta gitu ya. Next. Nah, ini kalau kita berbicara modal dibandingkan dengan apa dulu ya. Nah, kita berbicara kalau bisnis ini mindsetnya adalah berbicara potensi keuntungan. Nah, karena kita memang namanya bisnis ya nyari duit. Kalau di program Brilian tadi, itu potensinya duitnya atau kerannya banyak sekali. Ada namanya komisi penjualan langsung. Komisi penjualan langsungnya 200.000 per paket. Ada namanya komisi pengembangan 50.000 per pasang. Ada namanya hadiah motor cash, itu nilainya 20 juta. Ada namanya hadiah mobil cash, nilainya 150 juta. Ada juga hadiahnya mobil Pajero cash, nilainya 500 juta. Bahkan ada namanya penghargaan-penghargaan seperti rumah yang nilainya 1 miliar. Dan bahkan ada yang namanya reward champion, itu senilai 1,5 miliar. Banyak sekali, sampai bahkan komisi level, bahkan ada jalan-jalan ke luar negeri ya, kayak alhamdulillah kayak kemarin kita jalan-jalan ke China sekitar dua pesawat full gitu ya. Nah, kemudian ada juga prestasi penjualan bulanan, banyak sekali. Dan di program ambasador juga ada 9 pintu rezekinya. Seperti tadi ada komisi penjualan, komisi kembangan, motor cash. Jadi komisi-komisi ini sumber keuangan ini ada yang bersifatnya harian, ada yang sifatnya mingguan, dan bahkan ada bulanan, dan bahkan ada tabungan. Nah, jadi kita ini digaji bukan bulanan seperti saya dulu jadi pegawai. Kalau saya dulu pegawai, gajinya setiap tanggal 25. Tinggal 25 gajian, mampir aja di rekening udah ada pos-posnya. Ternyata di bisnis ini gajinya ada yang bisa kita ambil harian, mingguan, dan bahkan bulanan. Kalau misalnya seperti mobil, motor, rumah, itu tabungan. Selain kita tadi mendapatkan gaji harian, mingguan, dan bulanan, dan ini tabungan bisa kita ambil apabila telah mencapai kualifikasinya, ya. Nah, ini banyak sekali pintu-pintu rezeki yang kalau kita kerjakan di bisnis ini sangat banyak sekali yang bisa kita maksimalkan gitu ya. Nah, makanya potensinya kalau di Brilian tadi sampai 3,1 miliar dan di Ambassador itu sampai 3,67 miliar. Jadi total penghasilan kita di mengerjakan proyek ini lebih kurang 6,8 miliar ya. Next. Nah, kalau kita berpikir
dengan modal 2 juta, modal 4,5 juta, itu potensinya 6,8 miliar itu luar biasa. Nah, contoh gini Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu sudah belanja yang tadi katakanlah program yang namanya paket 2 tadi, Brilliant dan Ambassador dengan 4,5 juta. Kemudian Bapak Ibu cerita dengan tetangga. Kebetulan tetangga kita sakit. Wah Bu, ini ada loh obat untuk orang sakit stroke. Ada loh obat untuk orang yang misalnya saraf kejepit. Ini coba pakai Alkabes. Beliau tertarik, gimana caranya? Ya udah, nanti Bapak Ibu saya bantu belanja ke perusahaan. Nah, nanti ketika Bapak Ibu membantu saudaranya tadi, tetangganya belanja ke perusahaan, dan kebetulan tetangganya ini belanja paket yang Brilian yang 1,750,000, maka Bapak Ibu mendapatkan ucapan terima kasih atau keuntungan dari perusahaan langsung ditransfer ke rekening Bapak Ibu 200.000. Jadi ketika yang kita cerita tadi, tetangga kita tadi belanja 1,750,000, maka Bapak Ibu mendapatkan 200.000. Ini namanya keuntungan penjualan. Ternyata tetangga satu lagi tadi nanya, itu kok ini Bu ini sembuh ya, pakai apa? Nah, kebetulan Bapak ini Bu pakai obat ini, dan selain obat Ibu tadi ada Izumi Alkabes. Ini ada juga loh untuk obat untuk Bapak. Apa itu? Power Honey. Beliau juga ikut belanja. Beliau belanja misalnya yang paket yang Ambassador, yaitu senilai 2,850,000. Nanti Ibu belanjakan langsung ke perusahaan, maka besoknya langsung ditransfer 400.000. Wah, kalau tadi udah dapat 200.000 dan kemudian temannya lagi belanja paket Ambassador 2,850,000, maka kita dapat komisi 400.000. Nah, kalau teman saudara sahabat kita yang belanja paket super hebat yang 4,5 juta, maka besoknya perusahaan langsung transfer 600.000. Jadi keuntungan penjualan hari ini terjadi transaksi penjualan, kita belanjakan langsung ke perusahaan, maka besoknya Bapak Ibu langsung ditransfer ke rekeningnya. Kalau paket pembelanjaan Brilian, maka Bapak Ibu dapat 200.000. Kalau temannya, saudaranya belanja paket Ambassador, maka Bapak Ibu dapat 400.000 ditransfer ke rekening. Dan kalau ngambil paket super hebat 4,6 juta, maka Bapak Ibu mendapatkan 600.000 rupiah. Keren ya? Hari ini belanja, besok langsung transfer. Ini namanya keuntungan penjualan. Next. Nah, ini baru satu keuntungan penjualan. Jadi keuntungan penjualan itu dibayarkan hari ini transaksi, besok langsung dibayar. Nah, Bapak Ibu, yang kedua ada namanya keuntungan pengembangan. Nah, ini kalau tadi harian sifatnya, hari ini transaksi, besok langsung dibayar ke rekening kita ya. Nah, di keuntungan pengembangan ini sifatnya mingguan. Pengembangan ini artinya adalah ketika misal Bapak Ibu, ketika kita bercerita kepada tetangga kita si A, kemudian si A tadi belanja maupun paket Brilian atau paket Ambassador ataupun paket super hebat, nanti terjadi misalnya kita baru ngajak satu orang untuk berbelanja. Katakanlah contohnya namanya si A. Peletakannya by system, boleh kita taruh di kiri, boleh kita taruh di kanan. Ini hanya nanti bisa kita atur sendiri di sistem. Misal kita taruh misalnya si A ini dengan paket pembelanjaan basic atau satu paket, kita taruh misalnya di sebelah kiri. Next. Nah, kemudian si B juga ikut belanja. Ya udah Pak, saya ikut belanja juga. Saya mau beli pupuk, mau ada kebun sawit, saya mau pupuk. Oke, kita taruh si B-nya di sebelah kanan. Maka antara si A dan si B yang tadi belanja paket 4,5 juta, maka selain Bapak Ibu tadi mendapatkan bonus penjualan langsung tadi 600.000, maka Bapak Ibu juga mendapatkan bonus pengembangan. Kenapa? Karena Bapak Ibu telah mengembangkan bisnis ini di 2 cabang. Di 2 cabang artinya dengan program paket super hebat tadi, 50.000-nya untuk paket Brilian, 100.000-nya paket Ambassador. Maka Bapak Ibu mendapatkan bonus pengembangannya 150.000. Dikumpulkan hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, maka besok hari Selasa atau Rabu ditransfer ke rekening Bapak Ibu. Ketika terjadi misalnya omset di grup A, tadi terjadi pertumbuhan omset 3 pasang, 2. Di grup B terjadi pertumbuhan omset 2 paket, maka Bapak Ibu terjadi secara bisnis terjadi omset bonus pasangan 2 pasang atau 300.000.
Terus lagi terjadi pertumbuhan di grup A, terjadi lagi pertumbuhan di grup B. Di grup A terjadi pertumbuhan omset 2 paket, di grup B terjadi omset pertumbuhan 3 paket, maka dibayarkan hanya 2 pasang. Kenapa? Karena satunya lagi belum ada pasangannya. Dan pasangan yang ini yang belum ada pasangan, itu dia namanya sifatnya menunggu pasangan, menunggu bila dipasangkan. Berarti yang dibayarkan berapa? Hanya 2 pasang, Rp300.000. Jadi keuntungan pasangan ini 1.950.000 per hari, bahkan sampai 13.650.000 seminggu. Bapak Ibu, kira-kira 13.650.000 per minggu cukup apa enggak? Ini baru namanya bonus yang kedua, namanya keuntungan pengembangan. Kalau tadi harian yang keuntungan penjualan langsung, kalau ini mingguan. Jadi dikumpulkan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Selasa atau Rabu dibayarkan langsung ke rekening Bapak Ibu. Next. Nah, karena Bapak Ibu di bisnis ini telah mengembangkan bisnis ini di 2 cabang atau di 2 grup, maka perusahaan memberikan sebuah apresiasi. Apa itu apresiasinya? Di luar keuntungan penjualan langsung dan pengembangan, Bapak Ibu juga diangkat sebagai prestasi ambasador ketika Bapak Ibu misalnya membangun omset di grup kiri 150 paket dan di grup kanan 150 paket, maka Bapak Ibu mendapatkan sebuah apresiasi atau tabungan, mungkin bersifat tabungan itu senilai 20 juta atau new brilliant. Jadi kita membangun omset 150 kiri, 150 kanan, maka Bapak Ibu dengan membangun mengembangkan 2 cabang ini, maka Bapak Ibu mendapatkan reward atau hadiah senilai 20 juta rupiah. Next. Kemudian ketika Bapak Ibu membangun omset 200 paket kiri dan kanan, 200 paket di grup A, 200 paket di grup B, maka dapat lagi motor senilai 20 juta, tapi dari program ambasador. Kalau tadi dari program Brilliant, ini dari program motornya dari program ambasador. Jadi dapatnya motornya 2. Dengan omset 200 ini dapatnya hadiahnya 2. Motor senilai 20 juta. Next. Nah, nanti terus berkembang, di grup A berkembang, di grup B berkembang, terjadi omset 600 paket, maka dapat 150 juta, nanti berkembang lagi terjadi 1000 paket, kemudian ada lagi mobil yang kedua 150 juta, kemudian berkembang lagi 3000 paket, maka Bapak Ibu dapat lagi 500 juta, kemudian berkembang terus dapat lagi 5.000 pasang, yaitu 1 juta, 1,5 miliar, dan ketika terjadi omset di 20.000 paket, maka Bapak Ibu mendapatkan lagi champion dari program Brilliant 1,5 miliar. Jadi kalau kita total Bapak Ibu, ini totalnya 6.840 juta. Dengan modal berapa tadi? Yang kita ingat? Modalnya berapa? Yang kita lihat tadi perbandingannya ada tempel ban, barang harian dan gerobakan tadi. Ternyata lebih murah daripada itu, yaitu 4.600.000 rupiah. Kira-kira masih besar nggak modalnya? Kalau kita lihat potensinya, ternyata modalnya sangat kecil sekali ya. Hanya 4.600.000, tapi penghasilnya bisa 6.840 juta. Next. Ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu pasti banyak di pikiran kita, Pak, saya ini kan bukan orang bisnis, Pak. Saya ini kan ibu rumah tangga, Pak. Saya ini kan pegawai, Pak, sibuk. Saya ini kan hanya buruh cuci, hanya petani, hanya macam-macam lah alasan kita. Bapak Ibu, walaupun kita bukan pebisnis, walaupun bukan pengusaha, walaupun kita baru memulai bisnis, tapi bisnis ini ada polanya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa kerjakan proyek ini 6,8 miliar ini hanya dalam waktu 16 bulan saja. Kenapa saya katakan 16 bulan? Karena ini sudah terbukti. Ini yang dikatakan dengan pola bisnis. Bapak Ibu kalau mau sukses di bisnis ini kita tinggal nyontoh. Nah kebetulan ini dicontohkan, simulasikan yang untuk para pekerja malas. Kenapa saya bilang pekerja malas? Karena rata-rata teman-teman saya di marketing mobil, motor, sales rumah, itu rata-rata 1 bulannya harus ditargetkan itu minimal 5-10 unit. Kalau dia sales mobil, sales motor ya minimal, kalau motor apalagi itu minimal 10 atau 5. Kalau mobil rata-rata ya minimal 2 lah. Tapi di bisnis ini
dibikin simulasi yang semalas-malasnya. Yaitu berapa? 1 bulan kita cuma rekomendasikan, kita cuma mengajak orang untuk belanja 1 paket super hebat. Bapak Ibu yang tadi punya teman 100, 1000, 10.000 ada nggak kira-kira? Misalkan kita ya punya teman katakanlah minimal 100 orang. Dari 100 orang masa nggak ada yang nggak pengen umroh? Masa nggak ada yang nggak pengen punya mobil? Masa nggak ada yang nggak pengen punya rumah? Dari 100 orang katakanlah 199-nya nolak. Cuma 1 orang yang mau ikut umroh bersama Bapak Ibu. Ya, di bulan pertama kita contohkan dari 99 orang yang kita prospek, kita ajak, kita bantu untuk segera lunas hutang, ternyata 1 orang yang menerima, 99 orangnya nolak gitu ya. Nah, maka di bulan pertama Bapak Ibu mereferensikan ke perusahaan 1 orang belanja 4.600.000. Ya, 4.600.000. Maka si A kita taruhkan sebelah kiri dengan belanja tadi 4.600.000. Terus bulan kedua gimana Pak? Kok 16? Nah, bulan kedua kita ini kan sosial ya, artinya sering sholat di masjid, sering acara-acara. Ya udah, ketemu orang gampang cerita aja. Ini ada sebuah program yang luar biasa, kita bisa lunas hutang, kita bisa bangkit ekonomi, bahkan kita bisa unjuk impian. Gimana caranya? Ya udah, besok hadir di pertemuan, mau Zoom meeting boleh, hadir ke pertemuan di hotel boleh. Ketikanya teman tadi yang sebelumnya nggak kita kenal karena dia memang kebetulan punya hasrat, punya keinginan untuk segera berumroh atau haji, maka beliau juga ikut pertemuan. Ternyata di pertemuan ini beliau menemukan, wah ini sebuah program yang saya cari untuk bisa lunas hutang. Beliau gabung juga di bisnis ini, si yang biru ini. Maka di bulan kedua Bapak Ibu telah mendapatkan di bulan kedua di sebelah kiri tadi 1 di bulan pertama, maka nanti yang sebelah kiri nanti kita duplikasikan, kita ajarkan supaya mengerjakan apa yang kita kerjakan. Maka di bulan kedua dia juga mengerjakan hal yang sama. Nah, maka di bulan kedua di sebelah kiri tadi si yang merah ngajak si C, kemudian kita yang kanan, kemudian di bulan kedua juga ngajak yang namanya yang biru tadi. Maka di bulan kedua terjadi omset di kiri 2, di kanan 1. Nah, kita ngajak yang di kanan. Kalau tadi kita taruh yang pertama tadi orangnya di kiri, yang kedua ini kita taruh di kanan. Yang merah ini ngajak orang juga ditaruhnya di sebelah kirinya. Maka omset kita di bulan kedua di grup kita 2 di kiri, 1 di kanan. Oke, next. Di bulan ketiga gimana Pak? Di bulan ketiga si yang baru tadi yang kita ajak, dia mereferensikan temannya 1 orang lagi. Jadi pekerjaan kita sama yang kita kelola ini semuanya omset atau mengajak atau jualan 1 paket super hebat dalam 1 bulan cuma 1 orang. Nah, maka terjadi di bulan ketiga yang 2 tadi masing-masing ngajak 2 orang, ngajak 1 orang, maka jadi 4. Dan yang sebelah kiri tadi, yang sebelahnya lagi tadi, yang 1 tadi ngajak masing-masing 1 jadi 2, dan tambah yang punya kita tadi 1 jadi 3. Jadi makanya 4 di kiri dan 3 di kanan. Di bulan keempat masing-masing 4 ini ngajak masing-masing orang 1 orang, maka terjadi pertumbuhan jadi 8, dan di bulan keempat juga di sebelah kanan terjadi 8 di kiri dan 7 di kanan. Kenapa 7? Karena masing-masing 3 bawa 1 dan plus yang kita punya 1. Jadi kalau kita lihat sampai simulasi ke bawah ini udah ada rumusnya, polanya. 1, 0, 1, 2, 1, 4, 3, 8, 7. Maka di bulan kelima yang 8 ini masing-masing ngajak 1, maka terjadi 16 dan sebelahnya tinggal dikurangi 1. Jadi 15. Di bulan ke-6 masing-masing 16 ngajak 1 orang, maka terjadi pertumbuhan omset 32. Maka di grup kiri tinggal dikurang 1, 31. Di bulan ke-7 begitu juga 64, 63. Di bulan ke-8 begitu juga 128 dikali 2 yaitu 256, maka 256 nanti dikelipatan 2, 512, 512 kelipatan 2-nya 1024 nanti kelipatan 2 masing-masing 4096 sampai di bulan ke-16 terjadi pertumbuhan 32.768. Maka Bapak Ibu, kita lihat di bulan ke-16 kita sudah menjadikan pertumbuhan bisnis kita yang eksponensial, kelipatan 2 gitu ya. Jadi 32.768 dan di sebelah kanan 32.767. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu.
Ini yang kita lakukan dengan pola 1 bulan ngajak 1 orang. Bapak Ibu, kira-kira pertanyaannya, kira-kira ngajak 1 bulan 1 orang mudah atau mudah banget? Mudah banget ya. Nah, lanjut. Nah, ini proyek tadi, proyek ternyata 16 bulan ini gimana gambarannya Pak? Nah, tadi ada reward atau ada hadiah atau ada tabungan yang bisa kita ambil kapanpun. Nah, untuk motor tadi kebetulan yang senilai 20 juta tadi apabila kita mempunyai omset. Next. Nah, ketika terjadi omset 150 paket di grup A dan di grup B, maka Bapak Ibu tadi katanya mendapatkan 20 juta. Sekarang Bapak Ibu tidak perlu omset 150, sekarang ada diskon. Perusahaan lagi baik banget, nggak perlu 150. Kalau Bapak Ibu mau unitnya, tinggal ngambil ke kantor atau Ibu beli sendiri dengan omset hanya 50 paket saja. 50 paket kira-kira di bulan keberapa? Di bulan ke-7. Di bulan ke-7 ini 4643, sementara kualifikasinya hanya 50 paket. Berarti di bulan ke-7 Bapak Ibu sudah bisa membawa motor senilai 20 juta rupiah. Next. Luar biasa ya. Ini Bapak Ibu sudah bawa motor pulang. Bolehlah untuk anak pertama, anak kedua boleh. Kemudian ada lagi di program ambasador. Di program ambasador itu 20 jutanya ketika 200 pasang. 200 pasang atau 200 omset di grup A dan di grup B, maka Bapak Ibu mendapatkan motor 20 juta. Sekarang lagi promo. Promonya berapa? Hanya cukup 100 pasang saja, maka Bapak Ibu boleh membawa motor yang kedua. Kalau tadi motor hanya di kualifikasi 50, di ambasador ini dapat lagi motor yang kedua senilai 20 juta di program ambasador itu senilai 20 juta hanya omset 100 paket saja. Next, berarti 2 motor ya. Motor dapat di bulan ke-7 dapat motor, di bulan ke-8 juga dapat motor lagi. Nah, untuk mendapatkan mobil 150 juta itu dengan omset 600 paket. 600 paket di grup A, 600 paket di grup B. Mari kita lihat di tabelnya. 600 itu di bulan harusnya di bulan ke-11 karena di bulan ke-10 itu baru 512. Tapi hari ini ada promo. Promonya cukup 300 saja. Berarti di bulan ke-10 Bapak Ibu sudah bisa bawa mobil 150 juta hanya dengan omset 300 paket saja. Next. Ini baru dapat dari baru 2 motor, 1 mobil. Nah, untuk di mobil di paket Brilian itu di 1000 pasang. Tapi hari ini perusahaan baik banget ngasih promo. Promonya di angka berapa? Promo mobil yang kedua atau di program ambasador hanya teng. Next, hanya di 300. Berarti di bulan ke-10 Bapak Ibu 300 pasang itu boleh bawa 2 mobil pulang. Senilai 150 150. Ya, ini mau dikasih untuk istri boleh, untuk anak boleh. Yang penting Bapak Ibu di bulan ke-10 bisa membawa 2 mobil cash, unit cash senilai 150 juta atau totalnya senilai 300 juta. Next. Kemudian ada lagi peringkat yang berikutnya namanya Big Ambassador. Ini senilai 500 juta, Bapak Ibu harusnya mendapatkan di angka 3.000 paket. Tapi karena ini promo, Bapak Ibu hanya cukup dikualifikasi 1.500 saja. Di 1.500 Bapak Ibu sudah membawa mobil senilai 500 juta. Ini di bulan ke-12 dan ini di program ambasador. Jadi Bapak Ibu sudah bisa ya membawa mobil hanya di 1.500 paket saja. Next. Kemudian mobil 500 juta yang kedua itu Bapak Ibu dapatkan harusnya di 5.000 pasang, tapi karena ini ada promo, maka Bapak Ibu di angka 1.000. Maaf, next. Nah, di promo ini Bapak Ibu di angka 2.000 pasang. Jadi di angka 2.000 pasang ini Bapak Ibu mendapatkan mobil lagi senilai 500 juta di program Brilian. Next, berarti udah dapat 2 motor, 2 mobil, dan 2 Pajero Cash. Next. Nah, ini ada luxury. Luxury ini harusnya di 5.000 paket, tapi perusahaan ini ngasih promo cukup di 4.000 paket saja. Maka Bapak Ibu mendapatkan 1 miliar. 1 miliar ini di bulan keberapa? Di bulan ke-13. Dengan simulasi kerja malas tadi, ternyata
Bapak Ibu 1 miliar pertamanya itu di bulan ke-13. Jadi 1 tahun Bapak Ibu sudah bisa meraih senilai 1 miliar full gitu ya. Nah, ini boleh dibuatkan rumah yang dibelikan rumah. Seperti saya ini rumah yang didapatkan dari Luxury Ambassador ya. Next. Ini di program Brilliant, Bapak Ibu juga mendapatkan rumah 1 miliar lagi. Itu harusnya di angka 10.000 pasang. Karena ini ada promo cukup di 5.000 pasang saja. Bapak Ibu sudah mendapatkan lagi rumah 1 miliar. Keren ya, dapat motor lagi, dapat mobil lagi, dapat Pajero lagi. Ini dapat rumah lagi gitu ya. Next, ada lagi hadiah tadi yang sudah disiapkan perusahaan, itu namanya Champion Ambassador. Itu dari program Ambassador itu senilai 2 miliar. Itu harusnya kualifikasinya di 10.000 paket, tapi hari ini perusahaan ngasih promo, nggak ngasih promo ya, di 10.000 juga. Kemudian ada yang champion yang kedua itu di program Ambassador yang harusnya di 20.000 pasang. Hari ini perusahaan ngasihnya di 15.000 pasang. Ini luar biasa Bapak Ibu. Dengan modal 4.600.000 itu di bulan ke-7 dapat motor, di bulan 8 dapat motor lagi, di bulan 10 dapat mobil lagi, di bulan 12 dapat Pajero, di bulan 13 dapat Pajero lagi, di bulan ke-14 dapat 1 miliar, di bulan ke-15 dapat 2 miliar. Nah, ini luar biasa. Ngitungnya aja capek Bapak Ibu ya, itu 6,8 miliar. Ini bisa terjadi kita, kenapa? Yang harus percaya. Masukkan ke dalam alam bawah sadar Bapak Ibu, saya pasti bisa mendapatkannya. Kenapa? Karena sudah yang mendapatkan angka-angka yang Bapak Ibu lihat di layar ini bukan cerita-cerita hayalan, tapi sudah banyak orang yang sudah mendapatkan yang tertera di sini gitu ya. Next. Keren ya, lihat angka-angka ini pusing gitu. Penting bagaimana kita berpikir supaya angka-angka ini masuk ke rekening kita ya. Nah, proyek 6,8 miliar ini keuntungannya kalau kita hitung dari simulasi kerja malas tadi, keuntungan penjualannya 16 yang karena kita 16 bulan, kita anggap aja sebulan satu, berarti 16 dikali 600.000. Berarti total kita ini kita hitung total yang masuk rekening kita. 16 kali 600.000. Berarti 9.600.000. Ini dari keuntungan penjualan. Yang kedua, keuntungan pasangan. Karena tadi terjadi pasangan di 32.767, maka dikalikan 150.000 itu totalnya 4.915.050 rupiah. Next. Kemudian kita hitung keuntungan target. Keuntungan target motor, mobil, Pajero, rumah, tabungan cash di program Brilliant dan program Ambassador itu totalnya 6,8 miliar. Totalnya 9 juta tambah 4,9 miliar tambah 6 miliar itu totalnya bonus pasangan, bonus penjualan dan keuntungan target penjualan itu 11.764.650.000 rupiah. 11.764.650.000 rupiah. Dengan modal berapa tadi? 4.600.000 rupiah. Makin pusing atau makin bahagia lihat angka ini? Kalau saya makin bahagia ya. Saya merasakan ya Allah ini total masuk ke rekening kita 11 miliar ini bahagia banget gitu ya. Utang lunas, kita bisa bolak-balik umroh haji, kita bisa membahagiakan orang tua, bisa membahagiakan keluarga. Next. Nah, Bapak Ibu, tentunya Mbak Yunis di ruangan ini kan bukan saya aja yang sudah mendapatkan di bisnis ini, tapi saya yakin di dalam Zoom pertemuan ini banyak sekali teman-teman kita yang sudah merasakan hasil dari bisnis ini, Mbak Yunis ya. Nanti boleh Mbak Yunis diperkenalkan nanti mungkin orang-orang mitra-mitra yang sudah tergabung di Sahabat Karib yang mungkin nanti beliau-beliau ini yang akan membantu Bapak Ibu sampai bisa lunas hutang, sampai bisa motor, sampai bisa beli mobil dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas Mbak Yunis?
Jelas. Jelas, Bunda. Masya Allah. Ini banyak ya, 485 orang malam ini yang mau punya impian yang sama dengan kita, mau sukses bersama, mau Nih, lepas dari hutang riba, ya. Betul. Masya Allah. Itu penyampaian Pak Agus luar biasa, sampai angkanya, ngitung-ngitung angkanya, waduh, itu gimana pusing. ya kalau itu masuk ke dalam rekening kita gitu ya. Insya Allah. Allah sukses, lepas dari hutang, lepas dari cicilan, bisa membeli keinginan, bisa membeli impian. Masya Amin. Allah. Di sini teman-teman dari 484 bisa, ada nggak yang bisa nulis siapa yang mau sukses di sini? Coba saya mau lihat dulu nih, berapa orang nih di sini yang mau sukses, yang mau lepas dari namanya hutang riba. Ini Banyak, kok nggak ada nggak? yang nulis? Apa nggak ada yang nulis? Nggak Ini bisa ya? nggak bisa diketik, Bu. Oh, nggak bisa ya? Oh, Masya Allah. Ya, terima kasih Mbak Yunis, terima kasih Pak Agus Prasamya, luar biasa malam ini bisa hadir membersamai Zoom meeting untuk malam ini dari tim hebat. Dan luar biasanya saya bermulanya dari media sosial. Perkenalkan terlebih dahulu saya Desmiarti dari Jambi juga, sama dengan Pak Agus Prasamya. Luar biasa kita merintisnya, kita merintisnya dengan apa ya? Dengan bahagia. Karena apa? Dengan bahagia dan dengan semangat. Itu kuncinya ketika kita mau fokus dalam sebuah bisnis, kita harus bahagia dan harus semangat. Nah, ketika kita bahagia, apapun yang kita lakukan, insya Allah terpancar. Dan Amin. ketika kita mau melakukan sesuatu, apalagi dalam usaha bisnis seperti ini, itu luar biasa. Pak Agus Prasamya 40 hari dapat satu mobil, keren ya. Nah, Siapa alhamdulillahnya saya juga gurunya? oh iya, saya Guru juga waktu itu hari. 32 hari dapat mobil satu. Masya Allah, saya ngikuti guru saya lagi, Bapak Agus Prasamya, itu sebenarnya guru saya, dan guru saya di atasnya adalah Bapak Adan Haris Setiawan. Masya Allah Mbak Yunis, kalau dibilang sukses itu kategori sukses dari masing-masing kita tuh berbeda ya Mbak Yunis ya. Bagi saya sukses menurut saya yang pertama saya bisa menghasilkan rupiah untuk keluarga. Sukses berikutnya, oh saya bisa meraih impian-impian saya. Terus sukses berikutnya lagi bagi saya dulu punya mimpi, pengen punya rumah, capek 4 tahun, 3 tahun anak saya di SMA empat kali pindah rumah, itu capek. Nah, ketika saya punya rumah dengan hasil yang dari sini, Masya Allah bahagianya. Itu saya juga udah merasa sukses di situ. Ada lagi impian saya mengupgrade impian lagi, mengupgrade ilmu lagi. Karena sampai hari ini Mbak Yunis, Pak Agus Prasamya, dan semua teman-teman, itu saya masih mengupgrade ilmu. Bapak Ibu ketika ada seminar, saya masih duduk di barisan para calon-calon mitra, saya duduk di situ, saya masih belajar, saya mendengarkan apa itu yang disampaikan oleh pembicara di depan gitu. Nah, artinya ketika saya mau sukses, level berikutnya saya menaikkan adalah upgrade impian saya, upgrade ilmu saya, supaya apa? Suksesan berikutnya ada lagi levelnya gitu. Nah, alhamdulillah ketika saya mengupgrade impian saya pengen haji, saya pengen umroh. Masya Allah, saya bisa berangkat haji khusus bersama Bapak founder kita, Bapak Dan Hari Setiawan, beserta Pak, dibimbingnya langsung sama Pak Birawan waktu itu ya, tahun 2023. Masya Allah. Jadi, suksesnya seseorang itu dari tergantung impian dia. Jadi ketika kita mau sukses, kita harus batasnya itu sini. Nah, kita harus mengejar itu. Nah, besoknya kalau ini udah sampai, upgrade lagi impian kita. Tapi jangan lupa, upgrade juga ilmu kita. Karena ketika kita mau mengupgrade impian kita, harus ada ilmunya. Karena kalau kita nggak punya ilmu, kita pelengak-pelengok, itu sama artinya kita nggak akan mencapai ke jenjang tersebut. Gitu. Jadi, Masya Allahnya di sini kita Bapak Ibu betul-betul dibimbing, betul-betul dibina, betul-betul semua tuh kita dapat. Nah, contohnya saya Bapak Ibu ya, saya dengan leader saya langsung itu Bapak Adan Hari Setiawan, itu jauh tempatnya. Pak Adan Hari Setiawan tuh di Jogja, saya di Jambi. Nah, ketika kita dari pertama dulu, Pak, saya pengen dibantu, Pak, saya pengen
dibimbing supaya apa? Supaya saya bisa mencapai impian saya. Nah, alhamdulillahnya di Karib ini kita memang betul-betul dibimbing, dibina, kita belajar, kita sama-sama mau mencapai impian kita tersebut, kita harus belajar. Ketika kita belajar, kita dapat ilmunya, kita terapkan, berikan kepada semua mitra-mitra di bawah kita. Masya Allahnya, satu bulan pertama itu 32 hari saya dapat mobil satu, Mbak Yunis. Tapi Masya Allah luar biasa sampai sekarang 8 tahun kita bergabung di bisnis ini, saya masih bertahan. Dan ketika orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang bertahan lama, Bapak Ibu. Nah, ketika kita mau bertahan untuk mengejar mimpi kita, untuk mengejar impian kita, yakin bahwasanya setiap langkah kita Allah catat. Setiap langkah kita Allah bimbing. Setiap langkah kita Allah akan bayar kesuksesan. Nah, jadi Bapak Ibu, di ruangan ini, di room ini, Masya Allahnya, dari 8 tahun kita berbisnis dengan sahabat karib ini, Bapak Ibu, untuk peraih-peraih luxury aja seperti Pak Agus yang super keren. Pokoknya di bisnis ini Pak Agus itu terkenal di mana-mana ya. Itu peraih luxury di tim saya itu sudah ada 24. Banyak ya? Banyak karena namanya di sini kita belajar bersama, mau sukses bersama. Jadi nggak ada satu sistem di sini itu yang membuat kita hebat sendiri, itu nggak ada, nol ya. Kalau merasa diri Anda hebat sendiri, itu jauh-jauhlah dari tim ini ya. Jadi jauh-jauhlah dari sini. Karena apa? Ketika kita mau membangun sebuah tim, ketika kita mau sukses bersama, sukseskan dulu orang lain. Ketika kita mau sukses nih, kita nih otomatis sukseskan dulu orang lain di bawah kita. Nah, siapa itu? Adalah tim-tim kita yang sebenarnya ketika dia bergabung mengeluarkan uang untuk mendaftar dari pertama, dari mulai basic sampai ke priority, artinya dia juga punya impian seperti kita. Nah, ketika saya punya impian, saya mengajak Pak Agus Prasamya, impian saya tularkan. Satu frekuensi yang sama, saya dengan Pak Agus. Nah, akhirnya kita sama-sama sukses. Nah, jadi begini, ketika kita mau sukses, dahulukan dulu orang lain. Dahulukan dulu mitra-mitra kita. Karena kalau nggak kayak gitu, kita sudah egois diri kita sendiri. Allah juga akan mencatat itu, Bapak Ibu. Nah, luar biasanya bersama sahabat karib, 8 tahun kita bersama di sini, kita masih belajar. Jadi, di dalam hati kita tetap diinginkan, karena di sini itu orang-orangnya sangat rendah hati, Bapak Ibu, sangat rendah hati. Karena Bapak Ibu bisa lihat di tim lain mungkin di sahabat karib ini, Bapak Ibu, ketika sudah banyak nih Bapak Ibu ketemu dengan para peraih-peraih luxury, mereka jauh dari kata sombong, Bapak Ibu. Kenapa? Karena impian kita, masa depan kita, istilahnya itu kita semua tuh dibimbing oleh Bapak founder kita untuk jauh dari kata sombong. Kita rendah hati, kita antusias, kita menjalankan bisnis ini seperti keluarga, kan ada brotherhood gitu ya. Nah, itu kita seperti keluarga. Nah, di sini juga kita aktif untuk belajar. Jadi ibaratnya walaupun saya udah 8 tahun, saya masih belajar. Saya ketika seminar setiap hari Minggu, kita di hotel atau kita di kantor regional, saya masih tetap duduk di barisan para calon-calon mitra baru. Saya masih belajar. Luar biasanya di sini Mbak Yunis, ketika kita mau sukses, kuncinya harus semangat, kuncinya harus ada niat, terus kita juga harus mengupgrade ilmu kita, mengupgrade impian kita, supaya apa? Ketika kita nanti sampai di puncak kesuksesan itu, tidak ada kata yang namanya tinggi hati. Kita selalu tawaduk, kita selalu rendah hati untuk sama-sama bagaimana kita berjuang, begitu pula dengan tim kita. Sama-sama kita berjuang, sama-sama kita sukses. Ya, mungkin begitu aja dulu Pak Agus sama Mbak Yunis, tips dari saya. Mudah-mudahan semua tim bisa sukses bersama. Di sahabat karib, ada pertanyaan mewakili yang hadir. Ya. Itu Bu Des Miarti kok bisa 32 hari? Jangan-jangan Bu Des ini pengusaha. Enggak, Bapak Ibu, saya jawab ya Pak Agus ya, Masya Allah. Jadi saya itu ibu rumah tangga, anak saya masih umur 1 tahun ketika saya bergabung di bisnis ini.
Jadi bukan saya yang hebat, tapi sistemnya hebat, kendaraannya hebat, mentor-mentor kita di sini yang hebat, mitra-mitra kita yang memang satu visi, satu misi, satu keinginan, itulah yang hebat. Mas, Jadi 32 hari itu rasanya juga kaget ya, loh kok bisa 32 hari? Tapi yakin ketika dulu Bapak Adan Hari Setiawan menyampaikan ke saya, Bu Des mau sukses cepat? Iya, saya mau. Bulan depan saya kesini berapa mobilnya Bu Des? 9. Saya bilang kayak gitu. Ya, saya bilangnya 6. 6 Pak. Ternyata yang hadir 9 ya Pak Agus ya. Masya Allah. Jadi Bude, saya ibu rumah tangga yang nol tentang ilmu marketing. Mas, Tapi dengan orang-orang hebat, keren. saya juga bisa menjadi hebat. Keren. Ini beliau Ya, ini Bapak Ibu guru saya ya, guru saya. Beliau ini ibu rumah tangga. Memang murni ibu rumah tangga. Saya tahu murni ibu rumah tangga. tangga memulai bisnis ini modal nekat yang orang ngajak mungkin Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini yang ngajak kenal ya. Tapi beliau Hmm, masuk di bisnis ini justru dengan orang yang tidak kenal. Alhamdulillah modal nekat ibu rumah tangga 32 hari bisa punya mobil cash. Alhamdulillah sekarang Masya Allah. haji suami istri dan kemarin baru beli ruko gitu Bu ya. Bu, Ya, satu dong pesan tip buat ibu rumah tangga yang lain gimana nih? ya, ibu Ya, rumah tangga di luar sana, ya, ah, para ibu rumah tangga di luar sana. ah, Kita itu adalah guru di rumah tangga untuk anak-anak. Kita adalah manajer di rumah tangga, manajer keuangan, menteri keuangannya itu kita. Kita juga adalah apa ya, chef di rumah tangga. Jadi yang mengatur rumah tangga itu adalah kita semua, ibu rumah tangga. Nah, ketika kita mau membantu suami untuk menjalankan roda perekonomian rumah tangga, pertama kita tipsnya adalah minta ridhonya suami. Ketika kita keluar, kita harus bersama pasangan kita. Jadi ketika kita mau menjalankan bisnis ini bagi ibu rumah tangga, tipsnya ridho suami, terus punya niat yang tulus. Karena apa? Ketika kita menjadi mau menjadi pebisnis itu, kita harus ada tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri. Itulah kita suami istri gitu ya, supaya bapak ibu khususnya ibu rumah tangga mau juga nanti, oh saya juga mau dong mencapai luxury, gimana dong Bu Des, saya mau. Ajak suami ya, ajak suami bapak ibu, karena banyak yang saya lihat Pak Agus, ibu-ibu yang menyembunyikan bisnisnya dari suami, terus rata-rata udahlah nggak usah ngasih tahu suami. Nggak boleh, kita memang harus ngasih tahu suami, karena kalau bisnis ini kita berjalan atas ridhonya suami ya. Itu Bapak Agus. terima kasih Bu Desmiarti. Wasallam. Ya, Ini guru saya Bapak Ibu ya. Jadi Masya selain Allah. beliau sukses 32 hari dapat mobil, bisa haji suami istri, bisa punya ruko. Bukan beliau saja sendiri yang sukses, tapi ratusan orang yang beliau bina hari ini sudah bisa punya Pajero Fortuner Cash. Dan puluhan orang, 20 lebih hari ini yang beliau mentori di tim Bu Desmiarti, 24 orang hari ini sudah punya rumah senilai Rumah. miliar. Saya pribadi hari ini berkat bimbingan Bu Desmerti hari ini juga bisa lunas hutang, bisa punya mobil dan bahkan bisa punya rumah. Terima kasih Masya Ibu, Allah. ini guru Makasih. yang telah membantu mewujudkan impian-impian kita. Kenapa? Karena saya ketika beliau ngajak saya untuk ke tanah suci untuk umroh, wah itu saya langsung nangis dan alhamdulillah berkat wasilah ini saya bisa umroh sekeluarga. Terima kasih Bu Des. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yunis silakan. Waalaikumsalam. Ya, luar biasa Bu Des ya. Nah, berikutnya ini ada Pak Birawan Hasli nih. Silakan Pak Birawan. Ya, terima kasih Mbak Yunis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Haji. luar biasa belajar dengan Bu Des ya. Bu Des apa kabar, Bu Aji? Saya nerusin Bu Des saja ya. Jadi saya itu mantan karyawan Pak Agus, Ya ya Bang Haji. mantan karyawan, utangnya banyak, numpuk, tambal sulam, gali lubang, tutup lubang. Dikenalkan bisnis ini oleh ibu rumah tangga, saya gabung 6 April 2018. Alhamdulillah karena kata Pak Agus tadi simpan impian itu di bawah alam sadar, ternyata nggak sadar 3 minggu dapat mobil 150 juta.
Nggak sadar 5 bulan bisa beli mobil 1,5 miliar. Nggak sadar 9 bulan sudah punya rumah seharga 2,5 miliar. Nggak Masya sadar kurang 1 tahun hutang 1 miliar lunas. Nah ini Allah. bahagianya saya menjalankan usaha ini karena bisa berdua dengan istri kemana-mana Pak Agus. Ya Kalau Allah. dulu kan jadi karyawan kan pergi pagi, kadang-kadang jadi Bang Toyib nggak pulang-pulang. Nah sekarang kemana-mana berdua dengan istri, ketemu sama orang berdua dengan istri. Nah jadi alhamdulillah berkah menjalankan usaha ini, hutang semua lunas, apa menjadi impian insya Allah semua sudah terwujud. Bolak-balik jalan-jalan ke luar negeri, ke banyak Allah. tempat domestik, ya alhamdulillah. Nah kalau sekarang ditanya rumahnya mana, ini rumahnya kita apa? Tuh rumahnya boleh ya? Tuh, kelihatan nggak Pak Agus? Kelihatan keren, Masya Allah. Ini saya afirmasi apa namanya Muktazam. Rumahnya Muntazam. nggak besar Pak Agus, cuma 2 lantai itu. Ya alhamdulillah ya. Masya Nah Allah. ini Ini kalau dikatakan jalan-jalan ke luar negeri, ini foto-foto jalan-jalan ke luar negeri, ya ada ke Turki, kemana-mana, ke Eropa, 9 negara. Kalau ditanya sekarang mobilnya mana, motornya mana, ada Pak Agus di depan. iya, Alhamdulillah. Kita tunjukin nih. Tuh, Masya ada Pak Allah. Agus ya. Real ya, real Bang Haji. Kelihatan ya. Nah, Ini murni jadi dari sebenarnya mana Bang Haji? teman-teman, bisnis itu satu syarat terpenuhi di usaha ini karena bukti orang sukses sudah banyak. Betul, betul. Jadi teman-teman yang malam ini belum bergabung, ya sudah ini kan bukti sukses sudah banyak. Tinggal plek ikutin saja tanpa ragu-ragu lagi gitu kan. Itu Pak Agus sebenarnya. Jadi Jadi kalau ya udah kayak sebelumnya begitu, bukan ya? ya belum, ini kan baru semua. Oh, baru semua. Baru semua Jadi, gitu. Dulu rumah saya Pak Agus yang di Sawangan, rumah KPR itu roboh, plafonnya dimakan rayap. Masya Allah. Ada fotonya, hampir kena apa? Hampir nimpuk apa namanya? Nimpuk kepala tuh. Kemudian capek kerja, gak, gak apa namanya, gajinya nggak cukup signifikan, berhenti kerja, memutuskan untuk jadi sopir angkot. Itu sejarah hidup saya tuh. Wah, Bang 3 hari Haji, mau jadi sopir angkot, diundang ke seminar tuh di Kelapa Gading. Kebetulan yang seminar yang pertama tuh Pak Haji Adan Aris Setiawan itu. Alhamdulillah, ya berkah dari situ, pulang, langsung gabung, memutuskan nggak panjang pikir lagi, udah Bismillah, nawaitunya untuk perbaikan nasib mantap. dan mewujudkan impian. Berarti yang Bang Haji tunjukkan tadi ada mobil jazz, ada Pajero warna hitam, rumah yang Bang Haji tempatkan ini semua dari hasil usaha ini Bang Haji ya? Semua Masya. 100%. Tapi Bang Haji, kalau saya lihat ikuti sosmed Bang Haji, itu tiap bulan tuh ada aja ke luar negeri itu. Itu terakhir kemarin Ya kan gini, kan itu kan impian. Yang dulu tuh nggak pernah bermimpi. Nggak dulu tuh apa ya, hidup saya ini sebenarnya di luar ekspektasi ya. iya. Jujur ya, di luar ekspektasi. Anak kampung merantau ke ibu kota gitu ya. Mana pernah punya impian mau jalan-jalan ke luar negeri, ke Eropa, nggak sanggup gitu ya. Tapi begitu menjalankan usaha ini, alhamdulillah tiba-tiba kepikir aja, kita belum ke sini ya. Yuk cari tiket murah, gabung jalan gitu kan. Nah, Keren. ya itu tadi tiba-tiba udah di sini saja, tiba-tiba udah di situ saja gitu. Alhamdulillah Pak Agus. Waktu terakhir kita ke Turki sama-sama, kok balik di Turki udah nyampe ada foto Bang Haji di Eropa, kapan ke Eropanya ini? Ya itu karena ya kita tadi pada akhirnya nyampe. Kemarin terakhir baru pulang dari Jepang sama anak-anak, sama istri juga gitu ya. Nyobain ini. Di Palembang tuh kan ada makanan namanya mie celor. Iya. Nah, ternyata ada mirip-miripnya di Jepang, namanya apa itu namanya? Lupa saya, mie apa namanya itu, lupa, tapi enak juga gitu. Iya. Jadi Bapak, Gitu Pak Agus. jadi bagi teman-teman Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini yang pengen jalan-jalan ke luar negeri, ternyata di bisnis ini juga dimudahkan Bang Haji ya. Sangat, sangat. Jadi kan gini, kita hidup ini kan pasti punya impian. Betul. Pasti punya impian. Nah, banyak cara orang untuk mewujudkan impian dengan usaha, dengan kerja, dengan dagang, macam. Tapi dari sekian banyak yang setelah saya lakukan, ternyata semua itu bisa diwujudkan melalui usaha bersama sahabat karib ini. Betul. Gitu Pak Agus. Keren lah, luar biasa, ini sangat menginspirasi sekali Bang Haji ya. Insya Allah, insya Allah.
dari Palembang ke Jakarta macam-macam, jadi pernah jadi supir angkot, pernah kerja Mau di jadi sopir angkot, nggak pernah mau jadi supir angkot. supir angkot, dan pernah saya lihat di foto itu pernah di perkapalan gitu ya. Wah, keren Oh juga. iya, jadi kuli Pak di galangan kapal. Iya, Main minyak oli gitu macam lah Pak Agus. luar biasa. Nah, Gitu. sekarang Bang Haji sudah menikmati, sudah punya rumah cash, punya mobil tadi yang ditunjukkan Bang Haji, memang itu real semua. Dan bahkan Ya, aku yang pengen tahu, lihat di sosmed Bang Haji itu foto-foto luar negeri semua. insya Allah Pak Agus. Ya, Arigato. arigato. Dan luar biasa, Bang Haji ini haji tiap tahun nih. Haji biasanya beliau Insya Allah, insya Allah. tahun, bukan beliau sendiri tapi bersama istri dan membawa teman-teman, biasanya saya doakan ya. Ya, Teman-teman yang pengen ke Tanah Suci, pastikan dengan program ini Bapak Ibu bukan hanya sekedar mobil, rumah, dan insya Allah kita bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima. Gitu Bang Haji. insya Allah. Terima kasih Pak Oke, Agus, sukses buat semuanya. ya, Salam Camry. cuy. Ini ya. Camry itu champion brilian. Oh, Camry champion brilian 6,8 miliar. Yes, Oke. salam Camry. Siap. Oke Bang Haji. Ya, Pak Agus, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Bang Haji. Mbak Yuni, silakan, ada lagi yang mungkin teman-teman yang mau berbagi cerita suksesnya di bisnis ini, Pak Yunis? Ya, sepertinya sudah Pak Agus, dua itu luar biasa ya. Silakan Luar biasa. dilanjutkan Pak Agus. Ada Bu Desmiarti, ibu rumah tangga, dan bahkan ada Pak Haji Birawan yang seorang perantau yang merantau ke ibu kota, akhirnya malang melintang, suksesnya juga di bisnis ini ya. Bahkan bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ya, Bapak Ibu, untuk sebuah kesuksesan ada syaratnya. Syaratnya apa? Yang pertama, dibutuhkan keinginan yang serius. Berarti untuk kita sukses bukan tergantung orang lain, tapi apa? Keinginan dari yang serius dari kita sendiri. Kira-kira kita tanyakan ke diri kita, Bapak Ibu, kira-kira nih kita nih mau apa ya? Mau lunas hutang. Yakin nggak kita bisa mau lunas hutang? Artinya yang pertama adalah keinginan yang serius. Ini adalah niat kita. Niat kita, yakin nggak kita bisa mau untuk berubah nasibnya. Yang kedua, setelah kita mempunyai keinginan yang serius atau niat dari dalam diri kita, atau memang dari kitanya yang pengen serius, yang kedua, temukan kendaraan yang tepat. Banyak orang yang pengen serius untuk mewujudkan impiannya, untuk sudah sukses. Buktinya apa? Udah bekerja dari pagi, siang, malam, bahkan lembur. Ya, ternyata bekerja 10 tahun, 20 tahun, toh nasibnya begitu-begitu saja. Ternyata ada nomor 2 yang belum terpenuhi, belum menemukan kendaraan yang tepat. Nah, yang ketiga, ketika kita pengen sukses, ada syarat yang ketiga selain keinginan yang serius dalam diri kita. Tidak satupun orang yang peduli dengan kehidupan kita kecuali diri kita sendiri. Itu artinya apa? Ternyata sukses itu keinginan dari kita yang serius. Yang kedua, kendaraan yang tepat. Banyak orang yang hari ini sudah bekerja pagi, siang, malam, bahkan bukan setahunan, puluhan tahun juga belum sukses, tapi karena belum menemukan kendaraan yang tepat. Yang ketiga, setelah kita menemukan kendaraan yang tepat, kita harus tahu caranya dan belajar caranya. Andaikan hari ini Bapak Ibu, saya dari Jakarta, dari Jambi ke Jakarta, sudah serius pengen ke Jakarta, tapi sudah menemukan kendaraan, tapi taunya saya nggak bisa bawa mobilnya. Kira-kira sampai nggak di pada tujuan? Nggak sampai. Kenapa? Karena kita tidak tahu caranya. Nah, jadi yang ketiga syaratnya apa? Tahu caranya atau belajar caranya. Ketika Bapak Ibu sudah menemukan kendaraan yang tepat untuk mengantarkan Bapak Ibu kepada sebuah kesuksesan, Bapak Ibu harus tahu caranya. Kepada siapa belajar? Kepada yang keempat, ada mentor yang akan membimbing Bapak Ibu. Jadi 4 syarat ini harus Bapak Ibu awali. Yang pertama, keinginan dari dalam diri kita sendiri. Yang kedua, kendaraan yang bisa mengantarkan Bapak Ibu kepada impian tadi. Dan yang ketiga, cara untuk sampai di tujuan tadi. Yang keempat, ada orang atau mentor yang akan membimbing Bapak Ibu. Kenapa seorang Mike Tyson tidak bisa hebat, seorang atlet-atlet poli Megawati tidak bisa hebat tanpa ada pembimbing. Nah, yang harus ada membimbing. Begitu juga sebuah kesuksesan ada mentornya. Seperti saya tadi, mentor saya Ibu Desmiarti, Bapak Haji Adan Haris. Dan yang kelima itu adalah keberanian. Bapak Ibu, 1-4 Bapak Ibu miliki, tapi nomor 5 tidak Bapak Ibu miliki, keberaniannya tidak Ibu miliki, maka 4 ini sia-sia. Jadi 4 ini kata kuncinya.
keinginan yang serius dari dalam hati, kendaraan yang tepat, tahu caranya untuk sampai di tujuan, dan ada mentor yang akan membimbing kita, ada pelatihnya, ada konsultannya. Yang kelima, kunci dari yang 4 tadi adalah keberanian untuk bertindak. Bapak Ibu, semuanya kita tahu, semuanya kita paham, tapi kalau kita tidak berani action, maka ilmu itu sia-sia. Maka salah satu keberanian ini adalah hal yang terbesar untuk mengikat dari yang 4 tadi. Kalau Bapak Ibu berani, insya Allah Bapak Ibu akan sampai pada tujuan. Jadi 5 ini silakan dihafalkan, silakan dilakukan. Insya Allah ini akan mengantarkan Bapak Ibu kepada puncak kesuksesan. Ya. Nah, jadi intinya adalah berani untuk bertindak. Tapi kalau Bapak Ibu simpan semuanya, tidak berani action, tidak berani bertindak, tidak berani memulai, maka semuanya akan sia-sia. Maka ilmunya percuma kita simpan, tidak ada orang yang hebat, tidak ada orang yang sukses tanpa memiliki keberanian yang bentuk nyata, action yang serius gitu ya. Next. Jadi keberanian inilah sesungguhnya. Kenapa? Karena untuk memulai bisnis itu butuh namanya keberanian, dan untuk membesarkannya butuh yang namanya ilmu. Itu kata motivator-motivator. Jadi bisnis itu dimulai dengan keberanian. Nah, nanti untuk membesarkannya butuh yang namanya ilmu. Di mana ilmunya, Pak? Ada di pertemuan online, di pertemuan offline, ada di seminar-seminar, ada di bisa kita training-training, dan maka ilmunya harus kita selalu upgrade. Tapi ilmu yang paling dasar adalah keberanian untuk memulai. Bapak Ibu, yang hari ini punya masalah, yang hari ini punya hutang, yang hari ini punya impian, berani nggak kira-kira kita wujudkan bersama-sama? Jawabannya cuma satu, tanyakan ke diri kita, apakah kita berani mewujudkan itu semua? Apakah kita berani menyelesaikan masalah kita semua? Apakah kita berani menjalankan program ini seperti yang teman-teman kita sudah jalankan? Insya Allah Bapak Ibu pun pasti bisa menyelesaikan masalah-masalah hutangnya, dan bahkan bisa mewujudkan impian-impiannya. Gitu ya. Next, Bu Yunis. Nah, Bapak Ibu, banyak hari ini kita berpikir kita punya masalah hutang. Kondisi kita hari ini adalah hasil dari keputusan kita di masa lalu. Hari ini kita punya hutang, hari ini kita punya masalah, itu adalah keputusan kita di masa lalu. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya hutang itu kebetulan. Pasti kita buat atas keputusan kita. Nah, makanya kondisi kita hari ini adalah hasil keputusan kita di masa lalu. Tenang, Bapak Ibu, kondisi kita di masa depan adalah hasil dari keputusan kita saat ini. Kalau kita berani mengambil sebuah keputusan, insya Allah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan maksimal Bapak Ibu, insya Allah bisa lunas hutang, bisa punya mobil cash, bisa punya rumah cash, dan bisa punya tabungan, dan bisa jalan-jalan ke luar negeri. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya hari ini tidak memutuskan, pasti Bapak Ibu akan mengalami kehidupan yang sama dengan hari ini, bahkan lebih mundur dari hari ini. Tapi kalau Bapak Ibu berani bertindak, berani merencanakan, putuskan bahwa saya pengen berubah, saya pengen lunas hutang, insya Allah 1 tahun, 2 tahun ke depan, insya Allah kita akan menjadi orang yang luar biasa, jauh lebih baik dari hari ini. Ya, begitu Bu Yunis. Jadi keberanian dan keputusan adalah yang menentukan nasib kita jauh lebih baik 1 tahun, 2 tahun ke depan. Bapak Ibu, nanti silakan hasil dari diskusi kita malam ini nanti silakan didiskusikan dengan orang yang mengundang Bapak Ibu, karena orang yang mengundang Bapak Ibu adalah orang-orang yang peduli dengan kehidupan Bapak Ibu hari ini. Dan saya Agus Prasamya mewakili teman-teman sahabat karib, mohon maaf kalau ada salah penyampaian. Benarnya itu dari Allah SWT dan salahnya murni dari kebodohan saya. Kembali lagi saya kembalikan kepada MC kita, Bu Yunis. Silakan Bu Yunis.